Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Ihsananda Putra, STB 5328, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Baik, dalam hal ini saya akan membahas tentang video analisis kasus kriminologi, di mana kasus ini merupakan kasus nyata yang dianalisis menggunakan dua teori kriminologi, yaitu teori konflik dan teori asosiasi diferensial. Teori konflik ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dan konflik antara kelompok dalam masyarakat. Sementara teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa pelaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, khususnya ketika individu yang menyerap nilai-nilai menyimpang dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kasusnya? Kita lihat di video tersebut. Kasus pertama, Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap praktik pemerasan oleh Ormas Trinusa selama 5 tahun dengan total keuntungan hingga 5 miliar rupiah melalui kacamata teori konflik yang terdiri dari relasi kuasa, ekonomi sebagai medan konflik, hukum sebagai alat kekuasaan, dan normalisasi kekuasaan. Kasus ini menunjukkan Ormas Trinusa bertindak sebagai kelompok dominan menggunakan kekuasaan informal untuk mengatur wilayah dan menekan pedagang. Kemudian Ormas mengeksploitasi posisi ekonomi pedagang demi keuntungan, menunjukkan adanya ketimpangan struktural. Tidak adanya penindakan menunjukkan lemahnya peran negara dan hukum dalam melindungi masyarakat kecil. Pedagang akhirnya menganggap pemerasan sebagai hal biasa karena merasa tidak mampu melawan kekuatan Ormas. Kasus kedua, Polresta Tanjung Pinang menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba yang melibatkan ASN dan anak pejabat. Kasus ini dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial, yang dimana terdiri dari lingkungan sosial sebagai sumber penyimpangan, hubungan intensif dengan pelaku lain, pemindahan nilai dan justifikasi, serta status sosial tidak mempengaruhi penyimpangan. Ketiga pelaku berasal dari lingkungan yang mentoleransi penyimpangan. Interaksi dekat dengan sesama pelaku memperkuat nilai penyimpangan, sehingga para pelaku membenarkan tindakan mereka dan menganggap penggunaan narkoba sebagai hal yang wajar. Meskipun berasal dari golongan elit, para pelaku tetap terjerumus dalam perilaku penyimpangan. Nah, dari dua kasus ini kita dapat melihat bagaimana struktur sosial dan lingkungan yang berpengaruh besar dalam membentuk pelaku kriminal. Analisis kriminologi membantu kita memahami akar masalah, bukan hanya gejalanya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe.